Bapa dalam surga, besar anugerah-Mu, besar karya-Mu Tuhan. Kami terlalu percaya bahwa Engkau sangat mengasihi anak-anak-Mu ini Tuhan. Panggilan khusus pada hari ini Tuhan, agar kami berhati-hati untuk melangkah. Dan kami berhati-hati di mana kami menginjakkan kaki kami. Semuanya sudah menjadi bukti kebesaran-Mu. Apa yang Engkau katakan selalu terjadi ya Bapa. Oleh karena itu Tuhan, biarlah pendengar yang setia dimanapun mereka berada, dan juga jemaat yang di sini Tuhan, Engkau senantiasa melindungi dengan tiang awan, tiang api ada di atas setiap kepala kami. Biarlah kami boleh belajar pada siang hari ini Tuhan. Hidup yang konsisten di dalam Engkau. Konsisten di dalam kasih. Konsisten di dalam melayani Engkau. Konsisten di dalam keluarga kami. Konsisten di mana kami Engkau sudah berikan satu komunitas. Tuhan terima kasih. Darah Yesus yang membungkus setiap kami. Apapun Tuhan, jam detik ini Engkau ada, Engkau mendengar, Engkau menyembuhkan, Engkau menyehatkan, Engkau memulihkan, dan Engkau membuat semangat kami hidup berapi-api. Di mana kami tahu, di dalam dunia yang bergoncang, kami berada di dalam pelukan kasih Tuhan. Yang percaya dan siap untuk belajar bersama-sama hidup dalam konsisten kasih, mengatakan amin, 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 amin. Selamat siang yang terkasih. Shalom. Kita bertemu kembali ya. Apa kabar semuanya? Saya berharap semuanya tetap sehat, tetap kuat. Apapun cuaca buruk, kuasa angin, kita ada di dalam kapsul darah Yesus. Satu persatu dibungkus oleh darah Yesus. Dan tiang awan, tiang api ada di atas kepala kita semua. Amin. Percaya semuanya? Haleluya. Hari ini kita akan belajar yang terkasih, yaitu konsisten di dalam kasih. Tetapi sebelumnya kita harus tahu dulu, apa sih konsisten itu? Konsisten itu mungkin ada yang nggak ngerti. Bu Pendeta, saya nggak ngerti apa itu artinya konsisten. Ya, mari, ada dua hal yang terkasih. Yang pertama, ya, untuk saudara dan saya itu bisa mengerti, ya, bahwa di dalam konsisten itu ada selalu sesuatu yang, terutama kalau kita berbicara tentang spiritual, ya, kehidupan rohani kita bersama dengan Tuhan. Jangan jatuh bangun. Mengikut Tuhan itu jangan jatuh bangun. Jangan up and down. Hari ini mau doa, nanti lupa 1 minggu doa lagi. Lupa 1 bulan mengikuti dunia, mengikuti glamurnya dunia, mengikuti semua yang ada, nikmatnya dunia. Kita sudah jauh lagi dari Tuhan. Itu nggak konsisten. Ya, yang terkasih sedemikian rupa. Karena apa? Karena kehidupan kita manusia ini dipengaruhi oleh keadaan. Ya, up and down. Kadang-kadang perasaan kita bangun pagi tahu-tahu udah sedih, tapi enggak tahu ada masalah apa. Pernah enggak ngalami? Ya toh? Nah, demikian itu adalah peperangan rohani yang terkasih. Lawan. Kalau begitu Anda bangun pagi tahu-tahu sudah down, tahu-tahu udah males, tahu-tahu udah udahlah bosen dah hidup ini. Bosen semua tantangan pergumulan. No, kita up and down. Karena Anda dan saya sebagai anak Tuhan, rajin-rajinlah membaca firman Tuhan. Firman Tuhan mengatakan apa? Roh yang ada di dalam diri setiap Anda dan saya lebih besar dari roh yang ada di muka bumi. Lebih besar. Sekalipun Anda mendengar kebakaran sini, kebakaran sana, ya, tetap kita berdoa. Karena Tuhan menyelamatkan kita. Dan kita berdoa bagi mereka yang mengalami penderitaan. Ya, sedemikian rupa. Jadi konsisten yang terkasih artinya apa? Tidak goyah. Tidak goyah pribadi kita di dalam Tuhan. Jangan kalau ingat lagi mood, lagi berapi-api. Oh iya, aku ke gereja. Tapi kalau nggak mood, iyalah, aduh, ini badanku capek, badanku nggak enak semua, kita nggak ke gereja. Ya, saudara, Tuhan lihat hati kita. Tuhan tahu kalau Anda memang tidak bisa, Anda capek, Anda begitu lelah. Tuhan tahu, Tuhan ada. Engkau bisa berdoa di tempatmu. Amin. Ya, Tuhan tahu persis yang terkasih. Tapi jangan tinggalkan Tuhan. Jangan tinggalkan Tuhan. Konsisten di dalam keadaan apapun, tetap konsisten bersama Tuhan. Amin. Jangan terpengaruh oleh sekeliling kita.
Ya, yang sekeliling kita yang begitu menakutkan saat ini, maybe Anda mengatakan begitu. Bagaimana dengan ekonomi, bagaimana dengan masa depan, bagaimana dengan pemerintahan yang baru. Banyak suara-suara negatif yang membuat Anda dan saya down. Tetapi kalau Anda tahu bahwa hidupmu dan hidupku adalah terpelihara sebagai biji mata Tuhan, kita nggak perlu takut. Amin. Ya, kita nggak perlu takut. Jadi hubungan dengan Tuhan atau hubungan di tengah keluarga, hubungan dengan sesama, hubungan di tengah komunitas, kita harus stabil. Kita harus stabil yang terkasih, konsisten. Ya, hubungan di dalam pekerjaan, karena itu bermacam-macam ya yang terkasih. Tapi sekali lagi saya katakan, Anda dan saya sudah dipanggil dan dipilih harus bertumbuh dan berbuah. Mau bertumbuh? Jangan tinggalkan komunitasmu. Ya, mau berbuah harus Anda seperti carang dan pokok anggur yang melekat. Di situ Anda baru bisa bertumbuh dan berbuah. Oleh karena itu dengan siapa Anda bergaul itu sangat mempengaruhi. Sangat mempengaruhi yang terkasih. Mari yang terkasih siang hari ini. Ya, ada dua hal ya yang kita akan pelajari. Untuk dapat kita mengasihi dengan konsisten, pertama kita harus memahami kasih itu sendiri. Ya, sedemikian rupa. Kasih merupakan sejumlah perasaan yang tergabung menjadi satu dan lahir dari sejumlah faktor yang terkait. Ya, itulah kasih yang terkasih. Ya, di dalam 1 Korintus 13:4-7 kalau Anda rajin membaca firman Tuhan, di situ dijabarkan yang terkasih berbagai perasaan dan tindakan. Yaitu kasih itu apa? Sabar, murah hati, apalagi lemah lembut, tidak cemburu, tidak memegahkan diri, tidak sombong, tidak melakukan yang tidak sopan, tidak mencari keuntungan sendiri, ya, tidak memarah, tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ya, yang terkasih, selalu bersukacita. Jadi kita tidak bersukacita kalau melihat orang lain juga lagi dalam penderitaannya, lagi mengalami proses yang tidak mudah, ya. Tetapi kita mau mendoakan mereka supaya mereka dikuatkan. Ada amin yang terkasih, ya. Itulah sebabnya bagaimana seyogyanya kasih itu dapat bertahan dengan waktu yang lama, sebab kasih itu berdiri di dalam perasaan yang kita juga rasakan. Anda pasti merasakan kok kalau Anda dikasihi seseorang. Amin. Ya, sedemikian rupa orang tua yang mengasihi anaknya, anak yang mengasihi sesamanya, mengasihi orang tuanya sedemikian rupa. Ya. Yang kedua, kunci mengasihi adalah konsistensi. Jadi kasih tanpa konsisten itu namanya bohong. Ya, ketemu begitu mudah saya melihat yang terkasih. Bagaimana saya melihat bagaimana orang di jalan-jalan, I love you, I love you. Ya, sedemikian rupa, I love you di jalan, I love you di jembatan, I love you di pelukan, di mana-mana, cium-ciuman sedemikian. Ayo kita lihat, itu kasih yang bagaimana. Tetapi kita akan pelajari yang bersama-sama. Nggak salah Anda mengatakan I love you kepada seseorang, tapi kita mau lihat buahnya itu apa. Kalau cuma sampai di sini kasihnya, tapi tidak ada perbuatannya zero, itu bukan kasih yang terkasih. Hanya sweet lips. Ya, mari kita belajar. Sekali lagi, kunci mengasihi adalah ada konsistensi. Ada konsistensi sedemikian rupa. Ya, banyak sekali konsisten di dalam kasih itu gagal. Gagalnya di mana? Kalau Anda sering sharing kepada sesama, ya mungkin dalam komunitas atau dibilang, oh saya lihat orang itu sudah berubah ya. Sekarang hidupnya udah berubah. Jadi sedemikian rupa. Di tengah keluarga juga ada. Suami istri juga mengatakan, ada, saya tidak bilang semua. Oh, suamiku udah berubah. Istriku udah berubah. Anakku sudah berubah. Dulu sayang aku, sekarang udah enggak. Macam-macam yang terkasih. Nah, kita belajar pada siang hari ini. Ya, jadi mungkin kata-kata itu
penting bagi Anda karena Anda merasakan bahwa perubahan dari orang itu. Ya, ayo kita baca di dalam 1 Korintus 16 ayat 14. Lakukanlah segala pekerjaanmu dalam kasih. Haleluya. Apa artinya yang terkasih di sini? Di sini ayat ini mengatakan mengajak anak-anak Tuhan melakukan segala sesuatu dengan kasih. Ya, ini adalah satu kalimat perintah yang terkasih. Ya, yang menunjukkan bahwa kasih harus muncul dari dalam hati. Kasih itu akan muncul dari dalam hati ya. Kalau Anda itu selalu berdoa, ada konsisten. Ya, mari kita mau melihat. Kasih sejati itu hanya bisa muncul ketika Anda menyadari bahwa Yesus sudah mengasihi Anda dan saya terlebih dahulu. Mungkin Anda merasa lonely. Bu Pendeta, saya di Amerika, saya cuma alone, saya cuma sendiri, nggak ada siapa-siapa. No. Anda punya Yesus. Itu adalah Bapa kita yang dia tidak pernah sehari pun tinggalkan atau sejam pun tinggalkan. Kalau Anda rajin membaca firman Tuhan, Anda akan tahu. Dikatakan apa? Setiap hari aku mengulurkan tanganku. Loh. Ya, bos Anda setiap hari mengulurkan tangan enggak? Teman Anda setiap hari mengulurkan tangan enggak? Nah, enggak. Tapi Yesus setiap hari mengulurkan tangannya. Dan di dalam uluran tangannya itu ada sesuatu. Kasihnya yang besar. Datanglah kepadaku, hai engkau yang letih, lesu, dan yang berbeban berat. Karena Yesus itu tahu Anda hidup di dunia ini. Anda hidup di muka bumi ini dengan banyak tantangan. Kadang-kadang capek. Kadang-kadang letih lesu. Aduh gak tahu dah. Jenuh menghadapi. Setiap hari ada tantangan ya yang terkasih. Sedemikian rupa. Kasih sejati itu akan muncul di dalam hidupmu dan hidupku. Ya, kalau kita ini sungguh-sungguh melekat kepada Tuhan. Kita akan merasakan kasihnya kok. Ya, nanti tiba-tiba ada seseorang yang menelpon atau menghibur Anda, itu adalah perpanjangan tangan kasih Tuhan yang terkasih. Ya, sebagai teori adalah kasih tidak cukup berarti kalau itu tidak dipraktekkan. Ya, sedemikian rupa. Dan Anda harus tahu, kasih adalah harta yang terbesar di dalam hubungan kita kepada sesama, terutama kepada Tuhan dulu. Kalau Tuhan sudah mengasihi saudara dan saya terlebih dahulu, kita gimana sama Tuhan? Kalau ingat ya datang ke Tuhan, kalau nggak ingat ya tidak datang ke Tuhan. Kalau diberkati lupa daratan ingat lautan, Tuhannya di mana nggak tahu. Ya, nanti kalau menghadapi pertentangan atau menghadapi pressure, tension, lari lagi kepada Tuhan. Tuhan di mana engkau? Jangan tunggu begitu yang terkasih. Tadi ingat apa pesan Tuhan tadi? Hati-hati kita berjalan. Lihat tanah yang saudara dan saya pijak tadi tanahnya gimana. Ya, kalau Anda berjalan di tepi sungai atau Anda berjalan di mana kalau enggak hati-hati, kita akan terpeleset, tergelincir. Dan akhirnya kita akan terhilang. Itu sudah diingetin. Berhati-hatilah kita melangkah ya. Ayo kita baca di dalam Mazmur 100 ayat yang kelima. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-menurun. Amin. Kalau Anda membaca ayat ini, Tuhan itu baik. Lah kok kita nggak mau datang kepadanya? Kasihnya itu selama-lamanya. Tuhan Yesus gak pernah, hari ini aku mengasihimu nak, besok enggak. Sekalipun kita meninggalkan dia, sekalipun kita lupakan kebaikan Tuhan, tapi Tuhan gak pernah tinggalin kok. Ayo, peluk dia setiap hari, peluk. Ya, orang yang berangkat dari rumah pagi-pagi, cium anaknya, cium istrinya, berangkat kerja. Di dalam perjalanan, kapan itu saya melihat di freeway, ada kecelakaan truk yang terkasih, apa yang terjadi? Truk itu ada truk di depan, ada truk di belakang. Yang di depan itu berhenti mendadak, yang dari belakang ini jalan terus, nabrak sampai ujung truk, kepala truk itu bisa naik ke atas, mepet seperti kerupuk yang terkasih.
Kemana orangnya? Ngerti nggak? Hidupnya selangkah lagi tadi berangkat dari rumah, cium kiri kanan. Ini loh yang terkasih. Berjaga-jagalah. Kok kalau diingetin nggak mau. Kalau di dalam gereja, oke, iya mantep bener, iya. Keluar dari gereja di parkiran udah lupa. No. Berawas-awaslah. Pelajarilah tanda-tanda zaman. Sekarang saya mau tanya. Yang menciptakan angin siapa? Yang menciptakan badai topan sedemikian rupa dari mana? Apa ahli meteorologi yang menciptakan? Lihat betapa ombak badai di lautan naik setinggi 20 meter, 30 meter. Kekuatan siapa yang bisa naikkan ombak sedemikian rupa? Kalau Anda tidak percaya Tuhan yang terkasih. Ayo. Tidak jemu-jemunya saya ingatkan. Lengketlah dengan Tuhan. Melekatlah kepada Tuhan. Peluklah dia setiap hari. Ratapan 2:12 yang berapa minggu lalu. Dikatakan. Bangunlah mendahului orang jaga malam. Mengeranglah. Menangislah. Angkatlah tanganmu kepada Tuhan. Saat teduh. Jam berapa Yesus berjalan di atas air? Sampai murid-muridnya mengatakan itu hantu. Karena tidak ngerti. Itu Yesus yang berjalan tengah malam. Mau nggak Anda bersama saya bangun sama-sama? Yuk. Saya selalu saat teduh. Kadang 1:30, jam 2, jam 3. Ayo yang terkasih. Kita satukan tangan kita. Doa berantai. Pada waktu Anda bangun, maybe Anda capek, Anda bisa ingat, oh iya, Bu Pendeta juga bangun. Ayo sama-sama. Doamu dan doaku, kita bersatu dalam doa. Lihatlah mujizat apa yang akan terjadi. Saudara dan saya dipakai sebagai penjaga Israel. Mendoakan mereka. Saya berdoa. Anak-anak saya emang mungkin lagi tidur. Cucu saya lagi tidur. Ya, Anda sama. Tapi ayo angkat tangan kepada Tuhan. Berseru kepada Tuhan. Menjerit kepada Tuhan. Dengan ucapan syukur. Ingat doa kita. Jangan doa yang minta-minta, merengek-rengek. Apa itu Tuhan gak suka. Tapi doanya apa? Sekalipun badai persoalan hidup silih berganti, kita tetap bisa angkat tangan. Tuhan terima kasih. Engkau yang berperang ganti aku. Engkau sudah menyelamatkan hidupku. Engkau sudah menyelamatkan anakku. Engkau sudah menyelamatkan masa depanku. Kalau engkau sudah kirim aku di tempat ini. Aku tinggal di Amerika. Meninggalkan keluarga yang di Indonesia. Aku percaya. Keluargaku di Indonesia dibungkus darah Yesus, diberkati luar biasa. Aku juga yang di sini, pemerintahan Amerika juga diberkati. Doakan pemerintahanmu yang terkasih. Ya, karena serangan iblis setiap hari terjadi. Every day terjadi warfare. Kita nggak lihat. Hanya orang yang peka, melekat kepada Tuhan. Tuhan bukakan rahasia-rahasianya. Bangun semuanya, ayo. Jangan lelet-lelet lagi ya, yang terkasih. Tuhan itu Maha Pengasih ya, kasih setianya selama-lamanya, turun-temurun. Ya. Oleh karena itu sungguh bagaimana keadaan dunia berubah yang terkasih, kita dapat percaya bahwa kasih Tuhan kepada saudara dan saya itu konsisten. Demikian juga Anda dan saya adalah anak-anak pilihan Tuhan. Kita harus memiliki konsistensi di dalam hidup ini kepadanya. Ya, luar biasa. Ya. Kasih Tuhan sedemikian rupa. Mungkin Anda mengatakan, saya kan manusia terbatas, Bu Pendeta. Saya nggak bisa mengasihi seperti Tuhan Yesus. Tetapi kalau kita menyadari bahwa Anda kadangkala up and down, itu berarti kasih Anda itu, hubungan kita dengan Tuhan itu tidak konsisten. Orang yang konsisten itu dia memiliki hati yang teguh, yang tabah. Seperti orang apa dikatakan, kalau Anda ingat sehari makan 3 kali. Ditambah nyamil. Bener gak? Ayo. Siapa tukang nyamil? Nah,
Ada makanan snack demikian. Demikian juga hubungan kita pribadi dengan Tuhan yang terkasih. Makanlah firman-Nya setiap saat. Belajar peka mendengar suaranya. Bisa mendengar. Bukan cuma pendeta yang bisa dengar. Anda juga bisa. Tapi milikilah hubungan pribadi dengan Tuhan. Yang begitu sangat melekat. Amin. Ya, Tuhan gak pernah berhenti mengasihi Anda dan saya. Walaupun kita nakal, walaupun kita kalau seneng ke gereja, gak seneng ya gak pergi atau apa aja. Seneng ya berdoa. Kalau kecapean gak berdoa. Tuhan Yesus tetap mengasihi. Tapi kita harus berubah. Ya, harus berubah. Kita lanjut di dalam 1 Yohanes 4 ayat 10 dan 11. Kemudian ayat 18. Inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamai bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah demikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukum, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Haleluya, berarti apa yang terkasih? Boleh kita mengalami ketakutan? Enggak boleh, tapi seringkali kita takut, benar gak? Bahkan sebetulnya takut itu normal yang terkasih. Kadang-kadang kita nih manusia, karena manusia terbatas, kadang-kadang takut. Ya, takut ini, takut itu. Tapi kalau kita dengar akan firman Tuhan, bahwa takut itu bukan dari Tuhan, kita lawan. Amin. Aku anak Tuhan. Ketakutanku sudah aku serahkan kepada Tuhan. Dia yang berperang ganti aku. Dia pembelaku. Dia gunung batuku. Nah, itu kata-kata Anda membawa kuasa perlindungan Tuhan. Ya, kalau enggak, tidak pernah berdoa, malas berdoa, tidak mau baca firman Tuhan, pada waktu serangan terjadi, saya katakan seperti anjing yang lagi gigit tulang. Bagaimana kalau anjing itu menggigit tulang? Dia makan tulang itu, dia tidak akan lepaskan, dia akan kipat-kipatkan di mulutnya itu demikian rupa. Lah itu iblis dengan kita. Makanya jangan lengah. Kalau kita ikuti, misalnya takut ya, misalnya terjadi, oh iya, dibilang California itu tempatnya earthquake, nanti earthquake itu datang, gimana saya udah siap-siap selalu tiap hari duduk di bawah meja. Temannya datang tanya, "Loh kenapa kamu duduk di bawah meja?" "Ya takut, tungguin earthquake kalau datang, saya sudah di bawah meja." Lah itu ekstrim. Ya, belum apa-apa sudah sedemikian rupa. No, perlindungan saudara dan saya adalah Tuhan Yesus. Anda punya kuasa di mulut yang terkasih, pendengar yang setia dimanapun Anda berada. Ada hujan air, dikatakan banjir bandang sekalipun. Belum apa-apa sudah lari di atas gunung. Loh kenapa kamu lari? Nanti kalau ada banjir bandang kan saya terseret. Padahal nggak ada apa-apa, cuaca tenang. Itu ekstrim yang terkasih. Tapi kalau Anda tahu firman Tuhan, Anda katakan lihat angin awan yang mendung. Waduh ini nanti terjadi ini, terjadi itu. Mari lawan dengan doa. Apa artinya? Perlindungan saudara dan saya hanya di dalam Tuhan Yesus. Dia akan perintahkan bala tentara, pasukan malaikat Allah, malaikat surgawi mengepung dirimu, mengepung tempat tinggalmu, mengepung dimanapun engkau berada. Tiang awan, tiang api ada di atas rumahmu, ada di atas kepalamu, ada di atas mobilmu. Itulah perlindungan saudara dan saya. Mulut yang membawa mujizat. Kata-kata kita yang menyelamatkan. Mengapa? Karena itu yang diajarkan oleh Tuhan Yesus yang terkasih. Pada waktu penciptaan, baca di kitab Genesis, Kejadian. Apa yang Tuhan katakan? Jadilah terang, maka terang itu jadi. Ada matahari, malam hari, ada bulan, ada bintang-bintang, semua penciptaan. Dari mana itu mujizat yang terjadi? Mulut kita. Stop mulut untuk gosip. Stop mulut kita untuk mencaci maki kekurangan orang lain. Stop
Ya, yang terkasih, luar biasa. Jangan mau lagi ya mengalami ketakutan, malah dibilang di sini, sebab ketakutan mengandung hukuman. Ya. Dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Artinya apa? Kok ketakutan mengandung hukuman? Karena kalau Anda baca, apa yang kita takutkan itu yang akan jadi loh. Hati-hati. Hati-hati firman Tuhan. Baca di kitab Ayub. Apa yang saudara takutkan? Ayo, itu bakal terjadi. Loh pendeta, Bu Pendeta, kan saya seorang diri di Amerika. Lah apa Tuhan nggak tahu? Loh Bu Pendeta, saya ini enggak punya apa-apa, enggak ada pekerjaan, enggak ada ini, enggak ada punya duit, enggak ada ini. Apa Tuhan enggak tahu? Tapi Tuhan sudah bicara, aku Bapamu, turuti firmanku. Jangan malas, belajar seperti semut. Loh Bu Pendeta kan enggak tahu, orang tua aku kan masih hidup, masih kerja sekarang. Ya saya di rumah aja, nanti kan hartanya jatuh ke saya, ngapain saya kerja susah-susah? Kata Tuhan bilang apa? Anda seringkali mengatakan, emangnya gua pikirin. Hah? Tuhan juga gitu. Suka-sukamu Tuhan gak pernah mau maksa. Betul sayang? Ya, jemaat yang disayang Tuhan. Tuhan gak pernah mau maksa. Tapi Tuhan mengatakan lagi dalam firman-Nya, belajarlah dari semut. Semut mengumpulkan makanannya. Bagaimana kita kok ngandalin orang tua? Salah yang terkasih. Ayo kita berbalik ya. Luar biasa. Ya. Ada sebuah kisah nyata yang terkasih. Sepasang suami istri. Ya. Di mana mereka berdua mendedikasikan hidupnya untuk mengambil anak-anak yang tidak ada harapan. Anak-anak yang divonis oleh dokter umurnya tinggal 3 bulan. Itu dia ambil. Anak-anak yang divonis, mereka yang punya penyakit kanker, setahun lagi dia akan meninggal, itu dia ambil. Ya, dan sedemikian anak-anak itu dirawat dengan kasih yang luar biasa kedua orang ini. Dia mencurahkan kasihnya kepada anak-anak itu sampai anak itu merasakan ya betapa bahagianya. Dia enggak tahu kalau dia habis ini dia mati, enggak tahu. Anak kecil itu. Tapi anak itu dirawat dengan penuh kasih sayang. Kasih kedua orang ini adalah kasih konsisten. Yang tidak pernah stop. Sampai anak-anak itu meninggal. Dan anak-anak itu meninggal dengan kasih. Dia memberikan kekuatannya kepada anak-anak itu. Jangan takut pada waktu anak-anak itu mengalami injeksi, infus bertubi-tubi. Ya, surgery di dalam seluruh tubuhnya. Sedemikian rupa selalu kedua orang tua ini memeluk anak ini. Dan begitu pada saat anak ini pass away, pada waktu anak ini meninggal, dia mengambil lagi anak yang lain. Dia mengambil lagi anak yang lain. Luar biasa saya mendengar kesaksian itu. Adakah kasih itu juga mengena di hati Anda dan saya? Mungkin belum ada yang melakukan, yang di sini melakukan seperti kedua suami istri ini. Dia menyalurkan kasih yang konsisten daripada Tuhan. Kepada anak-anak yang tidak berdosa ini. Anak-anak kadang yang dibuang oleh orang tuanya. Karena tidak mau, anak ini cacat. Anak ini cuma menghabiskan uang. Anak ini cuma memberikan penderitaan. Dibuang oleh orang tuanya. Mereka ambil, mereka pelihara. Sampai pada waktunya anak-anak ini meninggal. Dia ngambil lagi yang lain. Dia ngambil lagi yang lain. Inilah suatu honor yang luar biasa. Hati saya ternyuh mendengar itu. Saya mau tanya. Bagaimana kasih Anda? Berapa kadarnya kasih kita? Kadang-kadang kita mengasihi sesama kita dengan syarat. Kalau dia tidak mengasihi aku, ngapain aku mengasihi dia? Belajar yang terkasih. Belajar. Saya melihat kedua orang ini, hati saya ternyuh. Sungguh masih ada di zaman yang sedemikian orang yang dipilih oleh Tuhan melakukan hal itu. Ya, sedemikian rupa. Makanya banyak panggilan Tuhan. Si A dipanggil begini, si B dipanggil begini, talentanya masing-masing berbeda. Tapi ayo, milikilah kasih yang konsisten. Karena Yesus juga adalah kasih.
Ya, dia berkorban sedemikian di kayu salib. Bagaimana dengan Mother Teresa? Anda tahu Mother Teresa di India, dia juga melakukan perpanjangan tangan kasih Allah, mengasihi sedemikian ribuan anak-anak yang tidak berdosa. Ya, luar biasa. Mari kita lanjut di dalam Wahyu 2 ayat 4 dan 5. Namun demikian, aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasih-Mu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu, dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya, jikalau engkau tidak bertobat. Yang terkasih, baca ayat ini sungguh-sungguh. Jemaat di Efesus ini dia sudah kehilangan kasih yang konsisten. Ya, kasihnya itu up and down sedemikian rupa. Tetapi di sini dikatakan, ya, yang keempat disebutkan, bisa dikatakan bahwa mereka awalnya itu dipuji. Pekerjaannya baik, semua apa yang dilakukannya baik. Tetapi pada ayat yang selanjutnya, keempat dan kelima, di situ diingatkan, engkau telah jatuh. Ya, misalnya pelayanannya bagus, menghadapi orang-orang di sekelilingnya, di relationship-nya bagus. Semua yang dia lakukan, perbuatannya itu bagus. Tetapi pada ayat selanjutnya dikatakan, engkau telah jatuh. Bertobatlah. Ya, karena apa? Sudah meninggalkan kasih yang mula-mula. Bagaimana pada waktu Anda menemukan Yesus, kasih yang mula-mula, dan Anda mengambil tindakan untuk aku mau dibaptis. Kasih kita membara, berapi-api kepada Tuhan. Semua Anda lakukan tanpa pamrih, giat di dalam melayani, giat dengan sesama. Tetapi pada akhirnya apa? Kasihnya tidak konsisten dan akhirnya dia jatuh. Ya, di sini dikatakan betapa dalamnya engkau jatuh. Ini orang-orang yang meninggalkan Tuhan. Pendengar yang setia dimanapun Anda berada, apabila engkau sudah jauh hubunganmu daripada Tuhan, dan jemaat yang terkasih, ayo kembali. Kembali kepada kasih yang mula-mula. Sebab kalau tidak, Tuhan akan mengambil kaki dianmu. Apa artinya? Kita kehilangan terang kasih Kristus. Ada 3 hal yang terkasih. Supaya kita itu tidak up and down, kita menjaga. Yang nomor 1, kita harus introspeksi. Introspeksi hubungan kita dengan Tuhan itu bagaimana saat ini. Apakah kita masih berapi-api? Selalu rindu haus akan firman Tuhan dan belajar firman Tuhan. Memiliki doa yang selalu rutinitas. Ya, atau kita sudah berkurang. Ya, konsisten. Kalau itu memang terjadi kita up and down. Yang kedua, bertobatlah. Bertobatlah artinya apa yang terkasih? Ya, supaya kita pada waktu Tuhan Yesus datang kepada kita, kaki dian itu diambil. Jadi tidak ada lagi terang kasih Kristus dalam hidup kita. Jadi udah bebal. Orang yang sudah meninggalkan Tuhan dan tambah lama, hatinya akan menjadi kering. Gak Tuhan-Tuhanan, gak apa-apa Bu Pendeta. Gaji saya tiap hari masih masuk. Saya tetap bekerja Bu Pendeta. Saya gak nyusahkan kiri kanan. Pekerjaan saya yang mensupport saya. Hati-hati. Firman Tuhan ya dan amin. Ya, jangan sampai kaki dian itu diambil. Aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu jika engkau tidak bertobat. Yang ngomong itu firman, bukan Bu Pendeta. Saya cuma mengingatkan, ya. Jangan engkau sedemikian rupa. Ya, kasih Tuhan itu adalah memberikan keselamatan dalam hidupmu dan hidupku. Ya. Dan yang ketiga adalah kembalilah kepada kasih yang mula-mula. Kembali yang terkasih. Pendengar yang setia dan juga jemaat. Ayo balik. Kita sudah melihat tanda-tanda zaman yang mengerikan. Kejadian-kejadian yang sedemikian rupa. Ya, kalau kita melihat pada waktu angin begitu dahsyat, angin badai yang begitu dahsyat itu udah sangat amat menakutkan.
Bisa nggak Anda sudah lihat angin badai sedemikian, langit begitu gelap, api membara, langit merah. Bisa nggak kita stop? Angin stop dalam nama Yesus. No, 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 no. Kenapa Tuhan izinkan terjadi? Itu bisnisnya Tuhan. Sadarilah yang terkasih. Kalau firman masih ditaburkan, itu membuat Anda dan saya dipanggil lagi. Dipanggil kembali kepada kasih yang mula-mula. Peluklah Tuhanmu setiap hari. Kesempatan sehari, cukup sehari itu luar biasa. Pernah nggak? Dulu saya nggak realize itu. Ya, waktu saya masih muda nggak realize. Tapi semakin saya memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan, saya begitu menghargai. Kalau satu hari itu dari tidur saya bisa bangun, itu sudah kasih anugerah. Setelah bangun pagi, setelah kita berhubungan dengan Tuhan melalui doa, pujian, penyembahan, kita jalani lagi hari itu dengan pekerjaan kita, apa saja yang kita lakukan. Sampai kita mau tidur malam, saya menyadari kasih karunia Tuhan, hari ini aku diselamatkan. Nah, tahu nggak? Kalau Anda bisa mawas diri, hidup dari satu hari ke satu hari ke satu hari, itu adalah sangat baik. Terima kasih Tuhan, hari ini Engkau melindungi aku. Sampai aku mampu melewati pekerjaanku hingga malam hari ini. Sekarang aku mau tidur Tuhan, biarlah rohku tetap bersekutu dengan Engkau. Bangun malam hari, berdoa lagi, mengucap syukur. Besok paginya lagi kita mengucap syukur. Tuhan Engkau luar biasa. Hari ini adalah hari yang indah yang Engkau berikan kepadaku. Utus aku Tuhan menjadi berkat, menjadi terang, menjadi saluran kasih-Mu kepada siapa aku harus melakukannya. Bisa gitu enggak? Or me I mine. Yang hidup kan aku, pendeta. Bangun tidur aja badanku masih capek semua. Gimana? Ini masih capek ini. Disuruh apa lagi hari ini? Up to you, kata Tuhan. Up to you. Mujizat ada di sini loh. Sekalipun badan capek, tapi kita bisa bilang, Tuhan terima kasih. Kesehatanku dipulihkan, kekuatanku dipulihkan, api Roh Kudus membakar diriku. Engkau akan mengutus aku kepada mereka-mereka yang membutuhkan kasih-Mu. Selalu positif. Sekalipun yang ada di mata kita melihat yang ini sakit, yang itu sakit, yang ini bangkrut, yang ini nggak tahu gimana. Loh, itu yang terkasih. Dan itu realita, nggak bisa kita bohong. Bahwa apa yang kita lihat dengan mata kita, semua tantangan. Tapi bisa nggak kita melewati tantangan? Kalau Anda membaca firman Tuhan, ada lagi tertulis, dengan Tuhan aku akan melakukan perkara-perkara yang besar. Nah, ayo bangkit yang terkasih, bangun semua pendengar yang setia. Bangun, jangan pagi-pagi buka mata, buka mulut udah negatif. Ya, berapa banyak engkau akan tergilang, engkau akan tergilas dengan kata-katamu sendiri. Emosi itu sangat menjadi musuh utama. Jangan emosi yang terkasih. Ubah kata-kata emosimu dengan pujian penyembahan. Hidup kita akan diubahkan. Haleluya. Luar biasa. Sehingga kita mampu menjadi berkat yang konsisten. Menjadi berkat jangan cuma hari ini yang terkasih. Menjadi berkat itu terus. Amin. Konsisten. Itu yang Tuhan mau lihat. Firman-Nya lagi saya ingatkan. Siapa yang bertahan sampai pada akhirnya dia akan menerima mahkota di surga. Anda dan saya bertahan gak? Milikilah konsisten itu yang terkasih. Ya, haleluya. Ya, mari kita lihat 1 Yohanes 5 ayat 2 dan 3. Inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahnya. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat. Amin. Ya, meteraikan ayat ini yang terkasih. Ya, lakukan perintah-perintahnya tuh gak berat, Tuhan bilang. Jangan ngomong negatif, jangan emosi,
Libatkan Tuhan dalam hidupmu. Jalani setiap hari. Memang mesti bekerja. Memang punya tanggung jawab. Tapi gak apa-apa. Karena Anda tidak berjalan sendiri. Ada tangan-tangan, lengan-lengan yang besar itu yang menyertai Anda. Ada malaikatnya yang ada berjalan bersama Anda. Ada tiang awan, tiang api di atas kepala kita. Lah, masih kurang? Orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Ya, dibilang apa firman Tuhan? Balik lagi. Terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Gak butuh Tuhan. Aku kan profesor, Bu Pendeta, lupa tah. Aku sekolah berapa puluh tahun. Up to you katanya Tuhan. Ya, mari yang terkasih kita praktek. Kalau Anda membaca di dalam Yesaya 53 ayat 1 sampai 5, itu mengisahkan tentang kasih Allah. Ya, pada ayat ketiga saya akan bacakan sedikit. Ia tuh Yesus ya. Ia dihina, dihindari orang. Seorang yang penuh kesengsaraan, yang biasa menderita kesakitan. Akan tetapi, kesengsaraan dan penderitaan ini bukan untuk dirinya sendiri. Yesus mati di kayu salib bukan untuk dirinya sendiri, tetapi untuk setiap kita. Untuk setiap kita, betapa privilege-nya Anda dan saya. Betapa Anda itu adalah biji mata Allah. Kok nggak pernah nyadar yang terkasih? Betapa Tuhan itu mengasihi Anda setiap hari. Kasihnya meluber dalam hidupmu, dalam hidupku. Kok nggak nyadar? Kok kita lebih mengejar kasih dunia ini? Persahabatan dengan dunia, permusuhan dengan Allah. Ya, ini jelas di dalam Yesaya ini. Pada ayat keempat dikatakan, Yesaya 53 ayat 4. Ya, tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Anda tahu enggak? Pendengar yang setia dan juga jemaat, apabila Anda mengalami kelemahan, kekurangan kesehatan, sakit penyakit, itu dia katakan, aku yang menanggungmu nak. Aku mengasihimu. Pernahkah Anda menangisi, merasakan kasih Tuhan itu di dalam hidupmu? Kalau engkau memiliki pengalaman pribadi dengan Tuhan Yesus, engkau akan merasakan betapa kasihnya. Aku yang dulunya hidup di dalam kehancuran, hidup di dalam perbudakan, Tuhan ubahkan. Mazmur 126, kain kabungku dibuka agar aku menjadi orang yang bisa menikmati sukacita bersorak-sorai. Pengalaman pribadi dengan Tuhan tidak akan memisahkan orang itu daripada Tuhan. Haleluya. Alami yang terkasih. Alami. Kalau engkau belum pernah mengalami kasih Bapa, kita tidak bisa konsisten untuk melayani Tuhan. Tidak bisa konsisten mau berkorban untuk orang lain. Selama diri kita masih dikuasai oleh ego, jangan harap Anda memiliki konsisten kasih. Me, I, mine. Itu ya. Ya, dunia yang sedemikian rupa. Pada ayat yang kelima, Yesaya 53 ayat 5, dikatakan, tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh kejahatan kita. Itu ada Yesus yang di kayu salib. Pendengar dan jemaat yang terkasih, pernahkah Anda berpikir, siapakah saudara dan saya begitu privilege di mata Tuhan, begitu dicintainya, begitu disayanginya, sekalipun dunia menolak engkau, sekalipun orang yang pernah mencintaimu, tetapi juga orang itu yang membuang engkau, yang mengkhianati engkau. Ingat, ada kasih Bapa. Tangan yang berlubang paku itu yang selalu memeluk kita semua. Bisa enggak kita balas yang terkasih? Bisa enggak? Kasih Bapa, kasih Yesus itu adalah konsisten di dalam hidupmu dan hidupku. Sampai dia korbankan dirinya di kayu salib. Kadang-kadang kita melayani, kita komplain. Capek aku Bu Pendeta, mesti melayani ini, melayani itu, melayani. Up to you. Tuhan mati-matian. Sampai benar-benar mati di kayu salib. Apa yang mampu saudara dan saya balaskan? Bisakah kita mengasihi Tuhan Yesus mati-matian?
Without Jesus, I cannot live. Di luar Tuhan, saudara dan saya tidak mampu hidup di tengah dunia yang jahat ini. Sadarilah yang terkasih. Yesaya 53 ini mengingatkan saya kepada satu cerita. Dan cerita ini adalah kisah nyata. Ada seorang ibu yang dia memiliki baby, ya, yang tidur. Dia lari cuma sebentar. Ya, dia lari cuma sebentar untuk melihat susu daripada bayinya itu habis. Dia lari sampai setengah jam yang terkasih. Dibiarkan bayi ini tadi yang berusia 7 bulan di rumah sendirian. Dan pada waktu ini kisah nyata loh. Dan pada waktu dia kembali, dia melihat kobaran api di rumahnya yang sedemikian besar sudah. Gak tahu itu kobaran dari elektrik yang korslet, atau dia lupa untuk mematikan kompor atau bagaimana. Tetapi tetangga sudah memanggilkan daripada pemadam kebakaran tersebut. Dan akhirnya dia datang dalam keadaan gemetar, dia bilang kepada petugas pemadam kebakaran, "Saya akan masuk, bayiku ada di dalam." "Gak bisa ibu, gak bisa, engkau dilarang masuk, engkau tidak boleh masuk." Dan dia katakan, "Itu anakku, itu bayiku, aku harus masuk. Tidak peduli, saya akan masuk." Dan ibu ini terjang masuk ke dalam. Ini single mom loh, cerita kisah nyata ini. Dia tetap masuk, dia melewati badai itu dan anaknya itu ada di tingkat 2. Anak ibu ini lari masuk ke dalam, dia naik menembusi daripada kayu-kayu yang sudah mulai berjatuhan. Dia sampai pada dia jaketnya sudah kebakar, rambutnya udah kebakar. Dia lari terus dan dia rebut anak itu, menangis. Anak ini lagi menangis. Dia gendong bayinya, dia masukkan di dalam baju, di dalam tubuhnya. Dia lari masih kejatuhan daripada sedemikian rupa. Bayi itu selamat yang terkasih. Ibu ini juga dilarikan, dia masih bernapas. Tetapi di hospital, ibu ini bisa diselamatkan. Dengan kejadian kisah nyata yang sedemikian rupa ini, anak ini dirawat oleh keluarganya. Dan ibu ini mukanya luka bakar yang sangat menakutkan. Sehingga mukanya tidak bisa lagi dilihat sedemikian rupa. Tidak ada muka yang benar, mukanya seperti setan. Karena kulit-kulitnya udah terbakar. Yang terkasih, anak ini tidak tahu siapa ibunya. Dia tahu kalau itu ibunya. Tetapi anak ini bertumbuh dengan rasa malu memiliki ibu yang berpenampilan sedemikian rupa. Dan anak ini bertumbuh menjadi besar yang terkasih. Keluarga yang membesarkannya itu. Tapi dia selalu mengatakan, "Aku gak mau deket sama ibuku. Aku malu kalau teman-temanku lihat wajah keadaan ibuku sedemikian rupa." Akhirnya sampailah anak ini di wisuda high school. Selesai sekolah, pada waktu penerimaan ijazah di high school SMA. Anak ini mengatakan kepada ibunya, "Ibu, aku gak mau kamu datang. Biar aku yang datang sendiri. Aku malu kalau aku lihat ibu yang sedemikian rupa." Akhirnya yang terkasih? Tetangga sebelah rumahnya itu juga anaknya sama-sama di wisuda. Dan pada waktu di wisuda ditanya, "Mana ibumu?" Gak ada. Akhirnya anak ini diajak duduk dan diceritakan. "Kamu malu dengan ibumu? Kamu tahu apa yang terjadi? Ibumu berwajah sedemikian adalah untuk menyelamatkanmu. Pada waktu itu terjadi ledakan di dalam rumahmu dan engkau terbakar. Tapi ibumu tetap menembus di dalam api yang sedemikian rupa. Sehingga terbakar rambutnya habis, bajunya habis. Tapi merebut engkau, memasukkan di dalam bajunya supaya engkau selamat. Mampukah engkau untuk memperlakukan ibumu sedemikian rupa? Ibumu tidak pernah menceritakan itu supaya engkau tidak guilty. Supaya engkau tidak merasa bersalah karena engkau diselamatkan oleh ibumu. Dan dengan kejadian yang seperti ini, anak ini menyadari, dia menangis. Aku sudah bersalah. Kisah nyata daripada ibu ini yang terkasih mengingatkan saya kepada Yesaya 53 ayat 4 dan 5 ini tadi. Di mana dikatakan bahwa wajahnya sudah tidak bisa dilihat
Sesungguhnya penyakit apapun, keberadaan anaknya yang dibakar oleh api itu yang ditanggung oleh ibu ini. Bagaimana Anda dan saya? Bagaimana Yesus dilucuti, dipermalukan di depan Pilatus. Bahkan dianiaya sampai di Kalvari. Untuk Anda dan saya dihujani dengan mahkota duri, darah sedemikian rupa. Mukanya tidak bisa lagi dilihat. Untuk siapa? Untuk engkau dan saya. Sekarang dengan adanya tanda-tanda zaman, Tuhan izinkan terjadi semua. Dan kalau kita menyadari, itu belum apa-apa. Masih akan ada lagi satu kejadian yang belum pernah engkau alami, firman Tuhan katakan. Satu kejadian yang lebih dahsyat lagi akan terjadi yang belum pernah terjadi. Dan apabila itu terjadi, di manakah Anda dan saya? Semoga kasih karunia Tuhan sudah mengangkat kita terlebih dahulu dan tidak mengalami akan hal-hal yang sedemikian dahsyatnya. Yang terkasih, kita tidak mampu membalas kasih Kristus. Saya menghimbau, milikilah kasih yang konsisten kepada Tuhan dan kepada sesamamu. Jadilah berkat dan terang. Pada waktu kita berhadapan muka dengan Tuhan, berapa jiwa yang sudah engkau bawa? Jangan hidup hanya untuk me, I, mine. Pokoknya aku selamat. Pokoknya aku yang sudah menerima berkat. No, yang terkasih. Biarlah apa yang sudah kita pelajari pada siang hari ini konsisten di dalam kasih kepada Tuhan, kepada sesama, kepada keluarga, kepada komunitas, kepada siapapun. Milikilah DNA Jesus is love. Ya, sungguh Tuhan luar biasa. Apa yang dialami oleh ibu ini tadi, yang luka bakar sedemikian rupa, itu betul-betul seperti apa yang terjadi di dalam, yang tertulis di dalam Yesaya 53 tadi. Anda bisa baca ayat 1 sampai 5, ya, sedemikian rupa. Yang terkasih, hari ini kita sudah mempelajari, yaitu apa arti konsisten di dalam kasih yang saudara hadapi di dalam hidup ini. Dan pertanyaannya, seberapa penting konsisten kasih itu ada di dalam diri orang percaya? Ada di dalam dirimu dan diriku. Dan yang kedua, apa saja bentuk konsisten yang sudah kita terima dari Tuhan selama ini? Pendengar yang setia dan jemaat, mari, sudah bukan waktunya lagi kita berlelet-lelet. Sudah bukan lagi kita hanya mengasihi Tuhan itu kalau kita ingat. Sudah bukan waktunya lagi untuk kita itu untuk hidup semau gue atau hidup sesuka kita. Udah waktunya jam detik ini bagi pendengar yang setia maupun jemaat untuk kita bertindak, berdiri kuat, memiliki api yang berkobar-kobar untuk hidup memiliki konsisten di dalam kasih kepada Tuhan dan juga kepada sesama. Dan sebagai ayat emas, mari kita baca Efesus 3 ayat 18 dan 19. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Amin. Saya menghimbau, biarlah apa yang saudara dan saya pelajari hari ini, yaitu hidup di dalam konsistensi, di dalam kasih itu betul-betul kita lakukan. Ya, hari esok kita tidak tahu yang terkasih. Sekarang sudah memasuki bulan Februari, bulan Maret apa yang terjadi, bulan April apa yang terjadi, di mana hidup saudara dan saya. Ingat, mujizat ada di mana? Di mulut kita. Perkatakanlah firman Tuhan. Hiduplah sesuai dengan apa yang Tuhan ajarkan.
supaya saudara dan saya tidak terhilang. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita masuk dalam doa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau kami sudah boleh belajar agar kami memiliki hidup yang konsisten di dalam Engkau Tuhan. Karena itu sangat amat penting ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Biarlah Tuhan pendengar yang setia dan juga jemaat mengambil satu keputusan Tuhan. Untuk selalu mau bertumbuh dan berbuah. Karena kita mau hidup senantiasa konsisten di dalam Engkau. Terima kasih Bapa dalam surga. Terima kasih untuk kasih-Mu yang begitu besar. Biarlah jemaat pendengar yang setia juga merenungkan dan mengaplikasikan bahwa Roh Kudus ada dan senantiasa membimbing agar kami semua mampu melakukan untuk hidup konsisten di dalam kasih-Mu. Terima kasih Bapa dalam surga. Biarlah kami boleh bertumbuh dan berbuah-buah di dalam Engkau. Apa saja yang sudah kami pelajari, biarlah kami mampu untuk mempraktekannya. Tidak lepas dari hubungan pribadi kami setiap hari, setiap waktu dengan Engkau. Selalu bercakap-cakap dengan-Mu Tuhan, melalui doa, pujian, dan penyembahan kami. Dan kami mau memiliki kasih-Mu, di mana Engkau sudah berkorban untuk hidup setiap kami. Menyelamatkan kami dari segala angkara murka dunia yang jahat ini. Terima kasih Bapa. Hamba berdoa juga bagi pendengar yang setia dimanapun mereka berada. Mungkin mereka lagi mengalami berbagai banyak tantangan pergumulan. Baik di dalam keadaan situasi Tuhan. Kesehatannya yang berkurang. Tantangan dari sakit penyakit yang bermacam-macam. Dan juga mungkin ada yang mengalami di dalam finansial yang berkekurangan. Pekerjaan yang tidak dapat dia temukan. Dan juga hubungan pribadi di tengah keluarga. Tuhan Yesus, kami memiliki Engkau. Engkau sudah mengajarkan kepada setiap kami bahwa ada pengucapan syukur kepadamu di tengah-tengah kelemahan kami terletak kekuatan Tuhan yang maha dahsyat. Karena Engkau pembela agung bagi umat-Mu dimanapun mereka berada dan juga jemaat yang kami kasihi. Terima kasih Tuhan, kekuatan yang selalu baru Kau berikan setiap hari kepada kami semuanya. Terima kasih Bapa. Engkau sudah ubahkan pikiran kami, Engkau bukakan hati kami, sehingga kami terus mau memeluk Engkau setiap waktu. Dan di sini kami boleh melihat kebaikan, kasih karunia Tuhan, sungguh dahsyat, sampai selama-lamanya. Hidup kami, Engkau selalu menyertainya. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin, amin, amin. Jemaat yang setia dan pendengar yang disayang Tuhan, ingatlah, mari mulai hidup dengan konsisten di dalam hari-hari yang sedemikian rupa. Kita harus mendisiplin diri kita. Karena dengan disiplin sedemikian, maka kita akan mendapatkan kekuatan yang baru di dalam kita senantiasa berdoa. Dan memiliki konsisten, baik di dalam kasih, hubungan pribadi dengan Tuhan dan sesama, itulah yang akan memberikan kekuatan baru. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Yang percaya mengatakan, amin, amin, amin.